pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman. Mari dengarkan firman Tuhan yang sungguh pasti memberkati engkau saudaraku. Firman Tuhan terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 48. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia dan katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah daripadaku, dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, dan dalam penjara kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah ketemu dengan Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
bertemu dengan Yesus, kita berkata apa saudaraku? Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Amin saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita temanya adalah ketemu Tuhan. Firman Tuhan tadi berbicara kepada kita bagaimana keadaan nanti pada saat akhir zaman, di mana ada penghakiman yang terakhir. Dikatakan di ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi pada saat Yesus datang kedua kali, dia akan adakan suatu pemisahan antara kambing dan domba. Domba ada di sebelah kanan, kambing ada di sebelah kiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau ketemu dengan Tuhan, punya hati dan pikiran yang baik tidaklah cukup, tetapi membuktikan hati kita yang baik, pikiran kita yang baik, dengan tindakan yang baik, itulah yang paling utama. Sekali lagi saya katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, punya hati yang baik, punya pikiran yang baik tidaklah cukup, tetapi membuktikan hati yang baik dan membuktikan pikiran kita yang baik dengan tindakan yang baik, itulah yang paling utama. Maka tadi dikatakan di firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, dari hatimu yang baik dan dari pikiranmu yang baik, itulah tindakan yang dikatakan aku mengasihi engkau Yesus. Tuhan dapat kita temui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi katakan, Tuhan dapat kita temui. Bukan harus kita pergi ke sorga, tapi sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi di ayat 40 dikatakan, apa yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat ketemu dengan kita dalam rupa-rupa apa saja, baik lewat saudara kita yang membutuhkan pelayanan kasih kita. Kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam rupa sesama yang membutuhkan pertolongan dari kita, baik orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal. Tuhan ada pada orang-orang yang menderita. Tuhan ada pada orang-orang yang kelaparan. Tuhan ada pada orang yang kehausan. Tuhan ada pada orang-orang asing. Tuhan ada pada orang-orang yang tidak punya pakaian. Tuhan ada pada orang-orang yang sakit. Tuhan ada pada orang-orang yang terpenjara. Bahkan Tuhan ada pada orang-orang yang sedang berduka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada penghakiman akhir nanti Tuhan akan memisahkan manusia menurut kategori dia, domba ataukah dia kambing. Domba, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah bagian umat Tuhan yang diselamatkan. Artinya, domba adalah orang-orang yang benar-benar sudah ada di dalam Tuhan. Tidakkah kita mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib sebagai perwujudan kasih-Nya kepada kita? Berarti Tuhan itu adalah kasih. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di dalam kasih, berarti kita ada di dalam Kristus. Itulah yang dilakukan oleh domba. Ketika Yesus lapar, domba memberi dia makan. Ketika Yesus haus, domba memberikan dia minum. Ketika Yesus seperti orang asing, maka domba itu memberikan dia tumpangan. Yesus pada firman Tuhan ini, dalam konteks firman yang kita baca tadi, mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang terbuang. Pelayanan kasih kita terhadap sesama nilainya ditujukan kepada Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jadi domba adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima kasih Kristus, dan orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Sehingga apapun yang dilakukan, kebaikan apapun yang dilakukan untuk sesama, itu sama artinya melakukannya untuk Tuhan. Dan apapun yang dilakukan domba, pasti itu adalah perwujudan kasih, bukan sekedar kebaikan. Berbeda dengan kambing. Kambing adalah orang-orang yang mungkin percaya Yesus. Kalau banyak orang kasih istilah KTP, yaitu Kristen tanpa pertobatan. Kalau tanpa pertobatan berarti tidak ada dalam kasih Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau pilih yang mana? Apakah kita masuk golongan kambing atau masuk golongan domba? Tentunya kalau masuk golongan domba, apa yang dilakukan oleh gembalanya, itu yang dilakukan oleh domba. Gembala agung kita adalah Yesus. Dia hidup dalam kasih. Sehingga dengan begitu, kalau kita adalah domba-dombanya, kita juga hidup di dalam kasih-Nya. Mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang ini ada di hadapanmu orang tuamu yang membutuhkan perhatianmu. Di dalam orang tuamu itu ada Yesus. Kalau engkau ingin ketemu Yesus, kau tidak perlu pergi ke gereja untuk ketemu Yesus. Engkau bisa bertemu Yesus lewat orang tuamu. Ketika engkau melayani orang tuamu, ketika engkau merawat orang tuamu yang sedang sakit, engkau sudah ketemu dengan Yesus. Apa yang engkau lakukan untuk orang tuamu, itu engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau melihat tetanggamu sedang kekurangan, atau engkau melihat orang yang sedang kelaparan, engkau mengulurkan tangan memberkati orang tersebut, maka saat itu juga engkau sudah ketemu dengan Yesus. Karena di dalam diri orang yang kelaparan itu ada Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguhlah tidak sulit kita untuk ketemu dengan Yesus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap hari kita bisa bertemu dengan Yesus. Asal kita ada di dalam kasih Kristus, pasti kita bisa ketemu Yesus setiap hari. Dan dengan kasih Kristus itu, kita mempraktekkan kepada orang lain bahwa kita hidup dalam kasih. Ketika kita mempraktekkan kasih kepada orang lain, orang yang kita berkati itu adalah perwujudan Yesus. Jadi ketika kita memberkati orang, di dalam orang yang kita berkati itu ada Yesus. Jadi bertemulah dengan Yesus setiap hari. Maksudnya saudaraku yang dikasih Tuhan, praktekkanlah kasih setiap hari. Supaya ketika Yesus datang yang kedua kali, dia menemukan engkau adalah domba yang baik. Dan dia akan berkata, ketika aku lapar engkau beri aku makan, ketika aku haus engkau beri aku minum, ketika aku seorang asing engkau berikan aku tumpangan. Marilah anak-anakku, pintu sorga, pintu kerajaan sorga sudah terbuka bagimu. Tetapi engkau yang masih bercokol menjadi seorang kambing, yang tidak mau hidup dalam kasih Allah, yang tidak mau membuka mata hatimu untuk melihat lingkunganmu, engkau yang masih egois, engkau yang mengatakan tahu firman Tuhan, engkau yang sudah hebat dalam pelayanan, tetapi engkau tidak merawat mungkin orang tuamu, engkau tidak peduli dengan mertuamu, engkau tidak peduli dengan sesamamu, engkau mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tetapi ketika engkau melihat orang yang berkekurangan, engkau menutup mata. Engkau adalah golongan kambing, sekalipun engkau seorang Kristen, sekalipun engkau sudah pelayanan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau layak masuk kerajaan surga, biarlah engkau peka dengan kehadiran Tuhan, dan jangan abaikan kehadiran Tuhan, karena di setiap hari Tuhan hadir di bumi. Dia hadir mungkin lewat orang-orang yang kelaparan, dia hadir lewat orang-orang sakit, dia hadir mungkin lewat sesamamu yang sedang kesusahan, kehilangan mata pencarian, dia hadir juga lewat orang tuamu yang membutuhkan perhatianmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana-mana Tuhan hadir, bahkan Tuhan hadir juga lewat hamba Tuhan. Engkau melihat hamba Tuhan yang berkekurangan, ulurkan tanganmu, karena Tuhan hadir lewat hamba Tuhan tersebut. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mau layak masuk kerajaan Allah, berjuanglah menjadi dombanya Allah, yang hidup dalam kasih-Nya Allah. Maka engkau layak untuk mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi
dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah domba-dombanya Allah, umat Tuhan lebih dari pemenang. Shalom. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.